Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan taufik sehingga dapat berkumpul untuk membahas topik yang sangat penting ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Tema presentasi kali ini adalah wujud Allah Subhanahu wa taala, tauhid, syahadat dan perkara yang membatalkannya. Saya berharap materi ini dapat memperkuat akidah kita sebagai umat Islam dan membantu kita memahami prinsip-prinsip dasar keimanan yang benar. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan alur pembahasan presentasi ini. Yang pertama, pendahuluan. Membahas latar belakang rumusan masalah dan tujuan pembahasan. Yang kedua, wujud Allah Subhanahu wa taala. Menguraikan bukti keberadaan Allah dari dalil nakli dan akli. Ketiga, tauhid dalam akidah Muhammadiyah, mendalami konsep keesaan Allah dalam Islam. Yang keempat, syahadat dan implementasinya, menjelaskan makna syahadat dan aplikasinya dalam kehidupan. Yang kelima, perkara yang membatalkan syahadat, mengenali tindakan yang dapat merusak keimanan kita. Yang keenam, penutup, merangkum pembahasan dan memberikan saran praktis. Akidah adalah inti dari agama Islam. Tanpa akidah yang benar, ibadah dan amal perbuatan tidak akan bernilai di sisi Allah. Dalam pandangan Muhammadiyah, akidah Islam harus dipahami sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bebas dari syirik, bid'ah, dan khurafat. Banyak umat Islam saat ini yang belum memahami akidah secara mendalam, sehingga seringkali terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan tauhid. Oleh karena itu, memahami wujud Allah, tauhid, syahadat, dan perkara yang membatalkannya sangat penting untuk menjaga keimanan kita. Yang kedua, rumusan masalah. Apa itu wujud Allah Subhanahu wa taala menurut Islam dan Muhammadiyah? Kedua, bagaimana konsep tauhid dalam akidah Muhammadiyah? Tiga, apa makna dan implementasinya syahadat? Yang keempat, apa saja perkara yang membatalkan syahadat? Tujuan presentasi ini menjelaskan wujud Allah berdasarkan dalil nakli dan akli, memahami tauhid sebagai inti keimanan dalam Islam, mendalami makna syahadat sebagai dasar keislaman, mengidentifikasi perkara yang membatalkan syahadat agar kita waspada. Selanjutnya akan saya teruskan kepada teman saya. Ya. Wujud Allah. Wujud Allah adalah keyakinan utama dalam Islam. Dalam akidah Muhammadiyah, keimanan terhadap keberadaan Allah harus didasarkan pada dalil-dalil yang kuat. Yang pertama, dalil nakli. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 yang bunyinya Allah Samad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Yang kedua, dalil akli. Keteraturan alam semesta seperti rotasi bumi, keindahan penciptaan, dan keseimbangan kehidupan menunjukkan adanya Sang Pencipta. Sebagai Muslim, kita harus meyakini bahwa Allah ada, Maha Kuasa, dan tidak menyerupai makhluk-makhluknya. Dan yang kelima, tauhid. Penjelasan tauhid. Tauhid adalah inti ajaran Islam yang mengajarkan keesaan Allah. Dalam akidah Muhammadiyah, tauhid terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu mengisahkan Allah dalam ibadah, segala bentuk ibadah seperti salat, doa, zikir, dan hanya dituju kepadanya. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu meyakini nama-nama Allah dan sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat sunnahnya tanpa mengubah atau menyerupakannya dengan makhluk. Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga tauhid murni dengan menjauhi syirik, tahayul, dan bid'ah yang dapat merusak akidah.
Kemudian dan yang selanjutnya syahadat dan implementasinya, yaitu syahadat adalah pernyataan iman yang menjadi dasar keislaman seseorang. Dua kalimat syahadat diikuti la ilaha illallah, itu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun syahadat bukan sekedar ucapan, melainkan harus disertakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara lain beribadah hanya kepada Allah, menjaga akidah dan pengaruh syirik dan bid'ah, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam akhlak dan perilaku. Syahadat adalah fondasi utama yang mengarahkan seluruh aktivitas hidup seorang muslim agar selaras dengan ajaran agama Islam. adapun perkara yang membatalkan syahadat. Syahadat bisa batal jika seorang melakukan hal-hal sebaik berikut. Yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah, seperti menyembah selain Allah atau percaya kepada ketuhanan selain Allah. Yang kedua ialah kufur, mengingkari keberadaan Allah atau ajaran Islam. Yang ketiga tahayul atau bid'ah. Tahayul, bid'ah dan khurafah, melakukan praktik yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Kemudian yang keempat adalah murtad, secara sadar keluar dari Islam melalui perkataan, perbuatan dan keyakinan. Sebagai muslim, kita harus menjaga keimanan dengan terus belajar dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian penutup, kesimpulan, akidah Islam adalah dasar dari seluruh ajaran agama. Pemahaman tentang wujud Allah, tauhid, syahadat adalah inti dari keimanan yang benar. Syahadat bukan hanya ucapan, tetapi harus diwujudkan dalam keyakinan dan amal. Kita harus waspada terhadap perkara yang membatalkan syahadat agar iman kita tetap terjaga. Saran: perkuat pemahaman akidah mulai pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jauhi segala bentuk syirik, bid'ah dan khurafat. Kemudian slide yang terakhir adalah penutup. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Demikian presentasi saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan ajaran Islam dengan benar dan menjaga keimanan hingga akhir hayat. Jika ada pertanyaan atau masukan, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.